Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita kembali bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menolong kita dalam segala aktivitas kita. Sungguh Tuhan itu sangat baik buat saudara dan saya. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena berkat kemurahan-Mu Tuhan sudah menolong dan melindungi kami dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, hikmat, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami, berikan kami pengertian ya Roh Kudus, untuk lebih lagi memahami kehendak-Mu Tuhan, dan taat melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4-5. Tertulis demikian. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiyah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Indonesia kita mengenal seorang tokoh emansipasi wanita yang bernama R.A. Kartini. Di Amerika Serikat ada banyak tokoh pejuang wanita yang juga memperjuangkan emansipasi, persamaan hak dan kedudukan. Di antaranya adalah pendeta dan aktivis bernama Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Coffin Mott. Sejak era 1800-an mereka berjuang agar wanita dihargai dan mendapatkan kedudukan yang sama. Kalau kita perhatikan saudara, Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dengan harkat dan martabat yang sama. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan menghargai semuanya. Dan ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, termasuk kita. Walaupun mungkin kita merasa diri kita tidak berharga, diri kita kecil dan tidak punya pengaruh, tapi kita perlu menyadari bahwa Tuhan dapat memakai kita. Dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4-5 ini, kita lihat ada seorang wanita, namanya adalah Deborah. Dia adalah istri dari Lapidot. Dan luar biasanya, Deborah di sini memerintah sebagai hakim. Dia memerintah bahkan bukan hanya 2-3 tahun, bukan 5-10 tahun, tapi 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dari kenyataan ini kita dapat melihat bahwa sejak dulu Tuhan sudah memakai wanita menjadi seorang pemimpin. Tuhan tidak membeda-bedakan. Dari kebenaran ini kita dapat belajar beberapa hal saudara. Yang pertama adalah bahwa Deborah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Di sini tertulis bahwa Deborah adalah seorang nabiyah. Nabiyah berarti seorang nabi wanita. Dan sebagai seorang nabi, ia menerima pewahyuan, hikmat, tuntunan, marifat dari Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk berbicara kepada umatnya dan mengajarkan hal-hal yang Tuhan ingin dilakukan oleh umatnya sebagai orang-orang percaya. Hubungan Deborah dengan Tuhan menjadi suatu pembelajaran buat kita, agar kita pun demikian memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika kita punya koneksi, punya persekutuan atau hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi alatnya. Walaupun Deborah adalah seorang wanita, tapi ia tidak memandang itu sebagai sebuah penghalang baginya untuk melakukan tugas panggilan Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat yang berhubungan dengan Deborah, maka kita dapat melihat bahwa Deborah adalah seorang tokoh nabiyah yang begitu berani. Ia bukan saja lemah lembut sebagai seorang wanita, tapi ia penuh keberanian seperti seorang pahlawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari Deborah adalah bahwa kita dapat dipakai oleh Tuhan juga secara luar biasa.
Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menjadi alat yang dipakainya dengan cara yang heran dan luar biasa. Mari saudara, jangan merasa diri kita kecil, jangan merasa diri kita tidak bisa apa-apa. Sebab Tuhan dapat memakai siapa saja. Dia dapat memakai setiap kita dari berbagai latar belakang apapun dan dari latar situasi hidup bagaimanapun, pria atau wanita. Tuhan dapat memakai kita. Tuhan punya rencana dan panggilan yang unik bagi masing-masing diri kita. Mari miliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan melangkahlah dalam iman dan keberanian. Percayalah, Tuhan dapat memakai saudara dan saya dengan cara yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Seperti Deborah yang begitu berani. Walaupun dia seorang wanita, tapi dia menjadi hakim. Bukan hanya dalam jangka waktu yang singkat, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Tuhan izinkan dia memerintah atas Israel. Kami percaya kami juga dapat Tuhan pakai untuk membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam apapun bidang yang Tuhan percayakan bagi kami, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami, talenta yang Tuhan percayakan, tolong kami supaya kami tidak merasa rendah diri, tapi kami percaya dan melangkah dalam iman bahwa Tuhan dapat memakai kami dengan luar biasa, dengan ajaib, dan penuh dengan kuasa mujizat-Mu yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami terus ya Roh Kudus. Berikan kami hikmat untuk melangkah dalam kehendak-Mu yang mulia. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami menyerahkan kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan terulur menjamah setiap kami, bekerja, memulihkan yang sakit, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, menghiburkan yang susah, melepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.